Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, marilah kita kembali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan pada kita semuanya, masih memberikan nikmat kesehatan sehingga masih sempat kita datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan tugas kita, kewajiban agama kita, yaitu salat subuh. Karena begitu banyak orang yang punya kesehatan, punya kekuatan, tapi tidak mendapatkan hidayat untuk datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajibannya. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tetap akan melanjutkan pembahasan kita seminggu yang lalu supaya masalah ini tuntas, yaitu mengenai masalah bid'ah, supaya kita semuanya memahami benar yang mana termasuk bid'ah, yang mana tidak termasuk bid'ah, supaya persoalan ini menjadi jelas bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, pada pembahasan kita seminggu yang lalu kita sudah sampai bahwa para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu, saya akan ulangi sini, innal bid'atal mazmumata allati ya'simu fa'iluha hiya allati laysa la aslun fi syari'ati yadullu alaiha. Yang dimaksud dengan bid'ah ialah, jadi annal bid'atal mazmumah, bahwa bid'ah yang mazmum, yang dalalah itu, yang sering kita dengar, kullu bid'atin dalalah, yang mana dimaksud itu allati ya'simu fa'iluha, yang kalau orang melaksanakannya berdosa. Yallati laisa la aslun fi syariah, yaitu yang tidak punya dasar syar'i, tidak ada punya dalil dari agama kita. Tapi kalau hal yang baru yang ada dalilnya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dari dalil-dalil atau nas-nas yang ada, maka itu tidak termasuk bid'ah. Baiklah, sekarang ini saya akan lanjutkan, yaitu mauqiful ulama'i minal bid'ati. Bagaimana sikap, bagaimana pandangan para ulama yang mu'tabarah, ulama yang diakui keilmuannya, yang menjadi rujukan di dunia Islam. Bagaimana pandangannya terhadap bid'ah? Yang mana yang dimaksud dengan bid'ah? Baiklah, kita mulai dari pertama, bagaimana Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang merupakan mayoritas panutan kita di dunia Islam, bukan saja di Indonesia. Itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu kalau kita akan melihat secara persentase, maka yang terbanyak di dunia Islam mengikuti pendapatnya atau mazhabnya Imam Syafi'i. Misalnya kita melihat di Mesir. Di Mesir itu kalau terjadi permasalahan, maka yang menjadi putusan di Mesir itu, keputusan pemerintah, ialah mazhab Hanafi. Tapi dalam pelaksanaan sehari-harinya ibadahnya yaitu mazhab Syafi'i. Begitulah di negara-negara yang lain. Bahwa Imam Syafi'i termasuk imam yang paling banyak pengikutnya atau mengikuti mazhabnya. Kita di Indonesia atau
Kita yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang punya mazhab yaitu 4 mazhabnya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Terserah dari keempat mazhab ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengikuti ini, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas yang penganut di dunia Islam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang konsep akidahnya menurut konsep yang diberikan oleh itu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengikut konsep tauhid yang diberikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, berarti bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu yang disepakati para ulama, yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menurut konsep tauhidnya yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian mazhab fikihnya yaitu salah satu dari mazhab arba'ah yang 4 itu. Apakah dia mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali? Namun yang paling banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Itu beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Ahaduhuma ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Fa hadhihi bid'atud dalalah. Wasani ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadza. Fa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi Imam Syafi'i berpendapat menjelaskan, mengatakan al-muhdatsatu hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang diadakan dalam agama kita ini minal umuri darbani, ada 2 macam. Jadi nanti kita melihat kalau ada orang mengatakan ini tiada pada masa Rasulullah, kita melihat Imam Syafi'i mengatakan darbani ada 2 macam, yang hal yang baru. Pertama, yang pertama, ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an, yaitu yang hal yang baru itu atau yang diadakan mimma yukhalifu kitaban, yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada yang hal yang baru bertentangan dengan Al-Quran, au sunnatan atau sunnah atau hadis, bertentangan dengan hadis, au asaran atau asar. Yang maksud asar, ada yang mengatakan ada yang mengatakan asar itu termasuk istilah terhadap hadis. Tapi ada yang mengatakan yang maksud asar yaitu apa yang kita dengar dari para sahabat dan tabi'in termasuk asar. Jadi kalau berbeda apa yang dilakukan oleh para sahabat atau dilakukan para tabi'in, atau ijma'an atau berbeda dengan kesepakatan para umumnya ulama. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Kalau bertentangan menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan bid'ah kalau ada hal yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis atau bertentangan dengan asar atau bertentangan dengan ijma' ulama. Itu yang dimaksud. Tapi kalau tidak, para ulama pada umumnya ulama melakukan, berarti bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Misalnya kita melihat perayaan Maulid dan perayaan Isra yang sekarang banyak mengatakan bid'ah. Itu sudah turun temurun para ulama kita yang melakukannya. Berarti bukan bid'ah, karena itu sudah ijma' mereka. Termasuk bisa dikategorikan sebagai ijma'. Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu termasuk semuanya itu peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa Maulid dan Rasulullah SAW, termasuk semua ayyamillah dan lain-lain sebagainya. Itu yang pernah hadhihi bid'ah ad-dalalah, itu yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan asar, dan bertentangan ijma'. Itu yang dimaksud dengan bid'ah dalalah, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kemudian menurut Imam Syafi'i yang kedua, ma hudisa minal khairi la khilafa fi wahidin min hadza, yaitu apa yang baru dari kebaikan. Kebaikan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, dan tidak bertentangan dengan ijma'. Maka Imam Syafi'i mengatakan fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmum. Ini hal yang baru, tidak dicela, bukan bid'ah. Jadi nanti kita melihat kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man sanna sunnatan hasanah. Ini yang membuka jalan. Rasulullah memberikan kaidah man sanna sunnatan hasanah, siapa melakukan suatu sunnah hasanah yang baik. Jadi baik menurut agama, baik menurut masyarakat, itu maka akan mendapatkan pahala, dan juga orang yang melakukannya akan kita mendapatkan pahala dari situ tanpa mengurangi pahala yang melakukannya itu. Jadi ada jalan. Rasulullah membuka begitu, membuka jalan untuk membuat hal yang baru. Kenapa? Karena keadaan umat Islam atau umat Islam itu berkembang. Umat Islam itu dinamis, tidak statis, berkembang. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, merupakan rahmat seluruh alam, baik di mana saja dan kapan saja. Ajaran Islam itu selalu sesuai atau baru, atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua bid'ah. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, kita sudah kenal namanya Imam An-Nawawi, yaitu yang barangkali juga di sini pelajari, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan kitab hadis, kumpulan hadis. Imam An-Nawawi mengatakan al-bid'atu hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa kabihah. Imam An-Nawawi termasuk juga ulama yang terkenal pengaduk mazhab Syafi'i. Mengatakan bid'ah itu hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah, yaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesuatu kita adakan tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu, tapi itu wahya munqasimah. Itu yang kita adakan itu ada dua, terbagi dua, ila hasanatin wa kabihah, kepada hasanah dan kabih, kepada yang baik dan tidak baik. Jadi An-Nawawi mengatakan harus kita dulu melihat apakah baik atau tidak baik. Ya, tidak semuanya yang baru itu tidak baik. Harus kita melihat kalau baik maka itu baik. Tentunya yang dimaksud dengan baik di sini yaitu kembali kepada agama. Menurut agama bagaimana dan menurut masyarakat bagaimana. Itu yang dalam Al-Qur'an mengatakan wa'mur wa ya'muruna bil ma'ruf atau wa'mur bil ma'rufi. Ayat suruh kita memerintahkan yang baik. Kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan ma'ruf, kita lihat dalam ma'ruf bahasa Arab, kita melihat dalam kamus. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Yaitu seluruh yang baik menurut agama dan seluruh yang baik menurut masyarakat. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Yang ma'ruf itu walaupun tidak ada dasarnya dalam Al-Quran atau tidak ada dasarnya dan sunnah, tapi kalau ma'ruf baik menurut agama, baik menurut masyarakat, silakan lakukan. Itu perintah agama untuk kita melakukannya. Jadi itu Imam Nawawi mengatakan betul yang dimaksud dengan yang bid'ah, tapi ada dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah kabihah. Kemudian yang ketiga, kita lihat Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali seorang ulama sufi dan ulama yang tentang akhlak, konsep, memberikan konsep akhlak terkenal. Kita kenal dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Karena dalam Mailah Islam mengingatkan bahwa akidah Ahlussunnah ialah yang konsep tauhidnya menurut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau konsep tauhidnya. Kalau konsep fikihnya yaitu al-fiqh wal madzhab al-arba, yaitu fikih yang 4 mazhab. Tapi kalau konsep akhlaknya Ahlussunnah wal Jamaah atau tasawufnya yaitu konsep
menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali termasuk rujukan kita bagi yang punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa katanya beliau? Bagaimana pendapatnya tentang bid'ah? Yaqul mengatakan, "Laisa kullu ma ubdi'a manhiyan anhu, balil manhiyu anhu bid'atan tudadu sunnatan sabitatan wa tarfu amran minasy-syar'i." Al-Ghazali mengatakan, "Laisa kullu ma ubdi'a manhiyan anhu." Tidak semua yang diadakan yang baru itu dilarang semuanya. Jelas dia mengatakan, tidak semua yang baru yang kita lakukan itu dilarang, tidak. Tapi balil manhiyu anhu bid'atun tadadu sunnatan sabitah. Tapi yang dilarang yaitu bid'ah yang bertentangan dengan sunnah yang sudah tetap. Itu tadi hampir sama dengan hanya bahasanya yang berbeda, yaitu yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang. Tapi kalau ada yang baru, tidak semuanya dilarang. Harus kita melihat apakah bertentangan dengan Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya. Wa tarfu amran minasyari, dan mengangkat artinya suatu hal dari agama, artinya bertentangan dengan ajaran agama. Itu yang dimaksud dengan bid'ah menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang keempat, Ibnul Athir, termasuk ulama juga yang terkenal, yaqulu mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua bid'ah. Bid'atu hudan wa bid'atu dalalin. Jadi Ibnul Athir mengatakan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah yang hidayat dan ada bid'ah sesat. Bid'atu hudan wa bid'atu dalalah. Ada bid'ah yang bagus, artinya yang kita adakan itu walaupun tiada pada masa Rasulullah tapi dianggap bagus menurut agama, dan ada bid'atu dalalah, ada bid'ah dalalah. Wa ma kana fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasuluhu fa huwa fi hayyiz zammi wal inkari. Jadi apa yang baru dan bertentangan yang diperintahkan oleh Allah itu yang dikatakan Ibn Athir. Mengatakan apa yang diadakan dan bertentangan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fa huwa fi hayyiz zammi wal inkari. Itulah yang dimaksud, termasuk yang zam, yang dicela, wal inkar, dan diingkari. Itu yang bid'ah dalalah. Wa ma kana waqi'an tatamu ma nuddiba bihi ilaihi wa hadda alaihi. Tetapi apa yang terjadi di bawah umumnya, apa yang disanjurkan atau apa yang diberikan oleh agama sebagai motivasi, fa huwa fi hayyil madhi, termasuk bid'ah yang bagus. Wa ma lam yakun lahu mithalun mawjudun wa ma lam yakun lahu mithalun mawjudun kana minal judi was sakha wa filul ma'rufi fa huwa bil afalil mahmudah. Kemudian dia lanjut mengatakan, wa ma lam yakun lahu misal, sekalipun tidak ada misalun, mau contoh yang diberikan yang ada. Tidak ada contoh yang diberikan bentuk-bentuk bagaimana. Seperti misalnya jud, orang pemurah. Ya ada contohnya bagaimana kita pemurah, yang penting terserah orang. Bagaimana mau diberikan berapa banyak mau diberikan. Wasaha, orang yang suka menyumbang berapa saja kemudian. Itu wa fi'lil ma'ruf, dan seluruh perbuatan yang ma'ruf. Dan tadi saya katakan apa yang dimaksud dengan ma'ruf dalam agama, yaitu seluruh yang baik menurut agama dan baik menurut masyarakat, silakan. Fa huwa minal afalil mahmudah, itu termasuk semuanya perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut pandangan agama. Jadi bukan bid'ah. Itu yang pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima, wa yaqul Allama As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang terkenal, ulama yang terkenal di Saudi Arabia, yang diusir, yang dilarang mengajar di Masjid Haram. Kenapa dia larang mengajar Masjid Haram? Karena orang ini tidak mau mengikuti mazhab pemerintah. Mazhab pemerintah itu mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi itulah yang banyak bid'ahnya. Seluruh yang itu yang mengatakan tidak ada pada masa Rasulullah, semuanya bid'ah. Misalnya ziarah kubur, bid'ah. Misalnya maulid, bid'ah. Ini Syekh Alawi Al-Maliki tidak setuju dengan itu. Bahkan menulis satu buku namanya Al-Ihtifal bi Dzikra Al-Maulidin Nabi SAW, sehingga diusir dari Masjid Haram hingga mengajar saja di rumahnya. Jadi dalam bukunya, dia menulis dalam bukunya Haul al-Ihtifali bi Dzikra Maulidin Nabi
Asy-Syarifi. Ada bukunya yang judulnya Haulal Ihtifa bi Dzikri Maulidin Nabi Asy-Syarifi, sehingga diusir dari Masjid Haram karena tidak setuju pendapat yang mengatakan bid'ah merayakan Maulid, kan itu termasuk pendapat atau yang dianut oleh mazhab Wahabi. Jadi di sini kita Indonesia sudah masuk paham mazhab Wahabi, yaitu yang melarang kita melaksanakan perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu termasuk paham mazhab Wahabi. Jadi perlu kita hati-hati yang mana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mana mazhab yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sekarang banyak ngaku-ngaku. Saya ulangi, sekarang banyak ngaku-ngaku penganut Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga banyak mempergunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah padahal bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita hati-hati. Ahlussunnah wal Jamaah termasuk, yaitu dia punya prinsip ada wasatiyah, moderat, tidak ekstrim. Laisa kullu ma lam yaf'alhu as-salaf. Ini Syekh Al-Maliki mengatakan, laisa kullu ma lam yaf'alhu as-salafu wa lam yakun fi as-sadril awwal fa huwa bid'atun munkaratun sayyi'atun yahrumu fi'luha. Mengatakan laisa kullu ma lam yaf'al, tidak semuanya. Saya ulangi, tidak semua yang tidak dilakukan as-salaf, yaitu orang yang terdahulu, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat dan tabi'in. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh salaf, walam yakun fi sadril awwal, dan tidak terdapat pada masa pertama, itu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat. Dia tidak ada pada masa itu, fa huwa bid'atun munkar, termasuk bid'ah munkarah. Ini Syekh Al-Malik mengatakan, tidak semuanya yang tidak ada pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, itu yang kita lakukan bukan bid'ah, bukan. Fa hiya bid'atun munkarah, itu bid'ah munkarah, sayyi'ah, yang haram kita melakukan, wajibul ingkar, dan wajib kita mengingkarinya. Bal yajibu ayyurada ma uhdisa ala adillatis, akan tetapi wajib kita memperhadapkan dengan apa yang baru itu terhadap adillah syariat, terhadap dalil-dalil agama. Jadi kalau ada hal yang baru, kita lihat bagaimana pandangan agama. Kita harus melihat bagaimana agama lihat. Jadi tidak semuanya yang tidak ada pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat dan tabi'in boleh mengatakan semuanya beda, tidak. Tapi harus kita perhadapkan. Coba lihat dalilnya. Misalnya kita melihat contoh lagi, saya ulangi lagi, al-ihtifal, yaitu merayakan Maulid. Merayakan Maulid ada dalilnya. Al-Qur'an mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Beberapa kali saya ulangi, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya. Dan kita merayakan Maulid itu termasuk itu mengingatkan kembali untuk rasa kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta sama saya akan sama-sama dalam surga. Rasul mengatakan, orang akan bersama-sama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita ini itu merayakan Maulid untuk menghidupkan kembali rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda, barangkali sudah berapa kali saya sampai ke sini, saya ulangi lagi. Ada seorang pemuda, begitu Rasulullah menyampaikan tausiah, mengajar kepada sahabatnya, terus ada seorang pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Kapan hari kiamat? Rasulullah heran, ini anak muda ini, kita ini asyik-asyik memberikan tausiah, terus ditanyakan, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Rasulullah kembali tanya, "Apakah kamu sudah ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat?" Sudah punya kepersiapan? Anak muda itu mengatakan, sudah ada, sudah. Kata Rasulullah, apa itu persiapanmu? Mengatakan, hubbi laka, cintaku terhadap kamu, itu saya modalku. Cintaku, maka Rasulullah mengatakan, cukup. Jadi, ini semuanya untuk kita, jadi merayakan untuk mengingatkan kembali, yaitu sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah untuk timbulkan rasa kecintaan terhadap beliau. Kemudian beliau mengatakan, wal yajibu ayyu arada ma uhdisa ala adillati, akan tetap wajib diperhadapkan apa yang baru itu terhadap dalil-dalil syariat. Famastamala ala maslahatin, apa yang mengandung. Jadi yang baru itu kalau mengandung kebaikan, ala maslahah, kebaikan. Jadi baik. Misalnya kan perayaan Maulid, baik itu kan mengingatkan kembali kepada Rasulullah SAW bahwa wajibun. Nah, ada kalanya menjadi wajib yang baru itu. Misalnya, nah, saya sudah sebutkan pada pertemuan pertama, misalnya yang wajib, bid'ah yang wajib bagi penuntut ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis dan
buku-buku rujukan yang lain yang berbahasa Arab harus punya ilmu tentang ilmu nahwu dan saraf dan ilmu balaghah. Maka ini namanya tidak ada pada masa Nabi nahwu, tidak ada masa Nabi saraf, tidak ada balaghah, tidak ada. Tapi ini wajib hukumnya bagi pelajar karena tidak bisa memahami Al-Quran tanpa ada pengetahuan ilmu tentang ilmu nahwu dan saraf dan balaghah dan lain sebagainya, ilmu bantu untuk memahami Al-Quran. Itu namanya bid'ah wajib. Aw ala muharramin fa huwa muharram, atau kita perhadapkan kalau memang haram maka itu haram. Misalnya yang haram kita menambah jumlah rakaat subuh menjadi 3 rakaat, itu haram itu. Ada sebagian ulama mengatakan yang salat duhur sesudah salat Jumat mengatakan itu menambah. Nah, itu ada pendapat demikian. Terserah dari orang apakah menganggap salat Jumatnya itu sah atau tidak. Kalau menganggap tidak sah maka dia salat Jumat. Kalau menganggap salatnya sah Jumatnya itu maka tidak boleh menambah itu salat duhur. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak sah, silakan. Ala makruhin fa makruh, atau dia diperhadapkan makruh. Kalau makruh maka itu makruh. Ala mubahin, atau yang mubah yang boleh-boleh saja, fa mubahun, maka dia hukumnya mubah. Ala mandubin, atau yang mandub yang disunnatkan, yaitu maka hukumnya mandub. Yaitu antara lain para ulama kita memberikan contoh, yaitu merayakan hari-hari dalam Islam, itu termasuk mandub hukumnya. Jadi inilah pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau kita berikan kesimpulan bahwa bid'ah itu tidak semuanya yang tidak ada pada masa Nabi yang kita lakukan semuanya bid'ah, tapi harus kita melihat bagaimana pandangan bagaimana dalilnya, bagaimana agama melihat masalah itu. Kalau baik maka baik, kalau tidak baik itu tidak baik. Jadi tidak semua secara mutlak mengatakan seluruh yang diadakan yang tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ada pada masa sahabat semuanya bid'ah, tapi ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah kabihah, dan ada yang membagi pada 5 bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mandub, dan bid'ah mubah. Seperti bapak-bapak ini, ya, seperti bapak-bapak ini termasuk untuk belajar, termasuk seperti apa ini pakai begini ini, ya, bisa menjadi bid'ah wajib. Pakai mic bisa menjadi bid'ah wajib. Kenapa? Karena tidak jelas kalau tidak pakai mic. Padahal ini wajib belajar. Dalam kaidah fikih mengatakan, "Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib." Seluruh yang kita lakukan harus kita lakukan. Nah, saya ulangi, seluruh hal yang kita wajib lakukan tetapi ada sesuatu tidak terpenuhi kewajiban itu, maka yang itu harus wajib juga hukumnya. Misalnya mahasiswa atau pelajar itu baru bisa belajar yang baik kalau punya pensil atau punya buku atau punya laptop misalnya. Maka hukumnya itu wajib. Karena dia wajib belajar. Tapi kewajiban belajar tidak bisa melakukan dengan baik sepenuhnya kecuali memenuhi ini, maka itu termasuk wajib hukumnya. Seperti misalnya kita ini salah harus menutup aurat. Menutup aurat harus ada pakaian. Maka pakaian itu wajib hukumnya. Tapi siapa yang wajib? Bagi pemerintah untuk mengadakan pabrik pakaian. Karena tidak bisa kita salat tanpa menutup aurat. Maka menutup aurat itu yaitu pakaian wajib hukumnya. Padahal yang wajib salat. Tapi untuk menutup aurat termasuk wajib, yaitu yang menutup aurat yaitu pakaian. Maka bagi pemerintah wajib hukumnya untuk mengadakan pabrik pakaian. Itu yang dimaksud mala yatimul wajibu illa bi fa wajib, yang tidak bisa kita melakukan satu kewajiban kecuali melakukan sesuatu, maka itu termasuk wajib hukumnya. Sama dengan misalnya wudu. Wudu kan tidak termasuk rukunnya salat, hanya syarat. Tapi wajib kita wudu karena tidak bisa kita melaksanakan salat kalau tidak wudu. Itu namanya mala yatimul wajibu illa bi fa wajibun. Jadi marilah kita kembali lagi memberikan kesimpulan bahwa tidak semuanya yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat yang kita lakukan semuanya bid'ah. Nanti kita melihat perhadapkan bagaimana dalam hukum, bagaimana dalam dalil. Kalau memang ada dalilnya, baik dalil secara langsung maupun dalil yang dipahami dari nas yang ada, maka itu bukan bid'ah. Ya.
Saya kira bapak-bapak ini sampai di sini, nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya kita akan melihat membahas apakah semua di sini kata fahal ma tarakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun wada, apakah semua yang ditinggalkan Rasulullah, kita akan melihat secara tuntas nanti apakah semua yang ditinggalkan Rasulullah bid'atun wa dalalah, bid'atun dalalah. Nanti dalam pertemuan berikutnya insyaallah kalau tidak halangan kita akan jelaskan lebih dan kurangnya, minta maaf. Mari kita sebelum menutup pembicaraan ini atau pembahasan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kemampuan, hidayat untuk melaksanakan seluruh perintah dan menghindari seluruh larangan dari Rasulullah sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan Allah dalam Qur'annya insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamidin, alhamdulillah syakir, alhamdulillah yu'ati ni'amah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa tuqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala al-adab wa tuballighuna akal ayat. Allahumma inna nas'aluka al-iman. Allahumma nas'aluka al-iman nafi'. Allahumma nas'aluka. Allahumma naquluna kama naqata min syarri. Allahumma naqul. Allahumma ja'alna minal ulama'il haqqin. Allahumma ja'alna minal ulama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.